Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai anak. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan tidak pula Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu dalam kerajaannya. Wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira. Maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakbirlah dengan seagung-agungnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, curahkanlah salawat, salam, keberkahan kepada Nabi kami yang tercinta, keluarga beliau, istri-istri beliau dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan salawat dan juga keberkahan untuk keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat Masjid Bani Salam yang kami muliakan. Usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan sukses, mereka akan termasuk orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana firman yang sering kita dengar di hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia, jangan sampai kalian wafat melainkan dalam kondisi menjadi seorang muslim, dalam kondisi beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang ia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Niscaya dia telah beruntung, dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ingin kami menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat dari Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berdoa, untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, aku akan perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau berdoa
tidak mau menyembah kepadaku, saya dakhuluna jahannam dakhil. Maka ia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina dan hina. Allah juga berfirman berkaitan perintah untuk berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan rendah hati dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah juga berfirman, "Amman yujibul mudtarra idza da'ah fayakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Bukankah Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu wahai manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin? Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah ada di samping Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian ingat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat-ayat yang telah kita bacakan di atas, maka menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, berdoalah kepadamu. Dan doa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya atau tidak menyadari, mengapa doa merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung? Karena kalau kita mau merenungkan, ternyata ketika seorang manusia dengan segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini, berupa kekuatan jasadnya, ketampanan atau kecantikan, jabatan, harta, kekayaan, dan seterusnya, ketika ia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ia sedang menunjukkan kelemahan. Ia sedang menunjukkan bahwasanya ia adalah manusia yang lemah. Ia adalah makhluk ciptaan Allah. Ia membutuhkan solusi. Ia membutuhkan kebaikan dunia dan akhirat. Ia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang banyak, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala yang kita inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang istimewanya doa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih mulia dari ibadah berupa berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan kita mengetahui bahwasanya kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita adalah hamba yang lemah dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukfir fa inna ma yas'alu rabbahu 'azza wa jalla." Barang siapa yang mengangankan sesuatu, mengharapkan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut. Fa inna ma yas'alu rabbahu 'azza wa jalla.
karena sesungguhnya ia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh para generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat, para ulama, bahkan sampai Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan, beliau memerintahkan mintalah kepada Allah, bahkan sampai perkara yang remeh berupa tali sandal sekalipun. Bahkan Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, wa kana ba'du salaf yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijihi hatta min ha'ajihi wa ilfashatihi. Dahulu para ulama sampai-sampai mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya sampai masalah garam yang ia masukkan ke dalam adonannya ataupun tentang tali kekang untuk kambingnya. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, angan-angan mengharap bukan kepada selain Allah, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Ketika doa adalah ibadah, maka tidak kita tujukan bahkan kepada malaikat terdekat maupun kepada para nabinya. Kita hanya menunjukkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ibadah adalah ibadah, ketika doa adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga mengingat saudara-saudara kita. Hendaknya kita berdoa bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk saudara-saudara kita, terlebih mereka yang saat ini mengalami kesulitan, bahkan anak kecil dari kalangan kaum mukminin terbunuh. Maka hendaknya kita meluangkan, menyisipkan doa di dalam doa-doa kita ketika kita sujud, ketika kita menengadahkan tangan ke langit. Hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, karena sesungguhnya kita adalah saudara dimanapun orang-orang beriman berada di belahan bumi ini. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang-orang beriman satu dengan yang lainnya, mereka bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan. Rasulullah juga bersabda berkaitan dengan saudaranya yang beriman, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlu matalul jasadi idza ishtaka minhu udhun ta'adalu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang, dalam hal saling mencintai, mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakannya sampai tidak bisa tidur dan akan merasakan panas. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mencintai saudara kita tentunya karena Allah Subhanahu wa taala merupakan di antara sebab seorang bisa mendapatkan manisnya iman di dalam jiwanya. Salatun man kunna fihi wajada bihinna ta'mal iman. Ada 3 perkara yang mana jika 3 perkara ini terdapat dalam diri seorang hamba, maka ia akan bisa merasakan cita rasa iman. Ia akan bisa merasakan manisnya iman. Di antara 3 hal tersebut adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dari seorang mencintai saudaranya dan mencintainya bukan karena dunianya, bukan karena sukunya, bukan karena ada hal yang ia inginkan dari dunia ini, akan tetapi ia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat ada di antara umat Islam yang mendapatkan pujian, maka ini adalah teguran bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua kaum muslimin, agar kita tawadhu, kita merendahkan diri, kita memohon, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak meminta, memohon kepada Allah
dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan mereka terasa indah apa yang selalu mereka kerjakan berupa dosa-dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan tauhid kita, menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupakan doa untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan penderitaan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima semua amal ibadah mereka dan dicatat sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin sidang rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki masyarakat kita, negara kita, dan juga seluruh kaum muslimin di belahan bumi manapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kepada saudara kita seiman dimanapun mereka berada, dan itu merupakan tanda di antara tanda seorang mendapatkan manisnya iman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim wa ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya dzal jalali wal ikram. Wa ya hayyu ya qayyum. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansurhum. Allahumma ansur mujahidin ya dzal jalali wal ikram. Wa ya hayyu ya qayyum. Allahumma shfi marḍana warham mawtana. Allahumma taqabbal a'malahum wa ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma qatilil yahud alladzina yasudduna 'an sabilika wa yukadzibuna rusulak wa la yu'minuna biwa'dika wa khalif baina kalimatihim wa alqi fi qulubihim ru'b wa alqi 'alaihim rijzaka wa 'adabaka ila al-haqqi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih ulata umuril muslimin wa qihim ma fi salahil islam wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidina wa masyayikhana wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.